Kuatin tenaganya, buka matanya. Pelan-pelan. Ya, silahkan buka matanya. Dia udah sembuh. Baik. Udah baik-baik ya. Oke. Iya masih agak sakit kepala, pasti pusing sekali. Tapi udah baik-baik aja kok. Udah lepas semuanya, udah proses cleansing. Udah nggak ada lagi sosok gaib yang emang ngikutin Mas Ilya selama ini. Termasuk di rumahnya. Ya tapi nanti mungkin akan ada penelusuran, kita lihat lagi di rumahnya ya. Roy akan lihat lagi. Oke? Ya Mas ya. Boleh dibawa dong, ini tolong dikeluarin. Didudukin di depan. Capek loh. Iya. Saya gini aja sudah capek. Apalagi dia dimasukin roh. Itu Capeknya kayak gimana ya? Energinya habis sih ya. Aku aja cuma, saya membaca ini. Capek loh. Dan menggambar. Tapi apa aja dia ngangkat dan Enggak kenapa-napa. Enggak kepegang kaki. benar-benar luar biasa aneh. Setiap manusia pasti memiliki rasa takut. Cobalah melawan rasa takut tersebut agar kita menjadi lebih berani dan juga menguatkan kepercayaan diri. Kalau kamu lihat rumahnya Ilyas, memang angker tadi ya Roy. Iya. Memang banyak sosok mistis, sosok gaibnya. Saya curiga loh di kamar Ilyas atau di ruangannya masih banyak guci-guci tersembunyi untuk melakukan ritual. Apalagi dia rasanya belum rela untuk melepas. Oh, dia sebenarnya ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Makanya saya penasaran untuk melakukan penelusuran. Tapi guci-gucinya ternyata emang sering dipakai pesugihan. Iya. Oke, akan ada penelusuran setelah ini ya. Ya. Baik, setelah ini Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ilyas. Ada yang nyari itu? Siapa? Itu depan tuh. Siapa tuh? Frisly. Iya, Mas. Mas ya udah datang. Iya, sama-sama. Itu kakinya kenapa? Jadi saya bekas jatuh di belakang. Jadi ada kayak sosok hitam yang melukai saya. Saya dijailin. Oh, jadi ngelihat sosok hitam terus sampai jatuh kayak gini? Iya benar. Oke, pakai masker dulu ya. Iya. Kak Sri, aku minta tolong pakein masker sama clip on ya, Kak. Oke. Sebelumnya saya mau nanya, Mas, yang laki-laki tadi itu siapa ya? Itu kakak saya. Oh, kakaknya Mas Ilyas. Iya. Mas tahu nggak dia kayak ngelakuin ritual atau apa? Enggak, dia juga nggak mungkin lah. Dia juga orangnya penakut kok. Oh, jadi kakaknya ini penakut. Penakut. Tapi kok saya kaget kan tadi dia agak kayak emosi gitu. Terus saya juga sempat ngeliat pas dia ngarah ke sini, terus dia mau manggil Mas Ilyas itu ada sosok hitam gitu. Yaudah Mas, saya mau ngeliat tempat di mana Mas Ilyas. Boleh. Ayo silakan. Yuk. Oke. Di sini. Sini. Pas tadi masuk ke sini pemirsa, aku ngerasain auranya itu benar-benar pekat. Aneh banget sih. Karena dari mulai tadi kita jalan kayak ngerasa ada yang ngikutin, tapi aku nggak ngeliat sosoknya apa. Makanya tadi aku coba konfirmasi lagi. Tuh, itu kamar siapa, Mas? Itu kamar kakak saya. Lihat deh, kamarnya kok kebuka tiba-tiba ya? Dia mah biasa. Dia mah orangnya penakut. Boleh nggak Mas kalau misalnya Mas Ilyas ngajak kakaknya untuk ikut juga sama kita lakuin? Boleh saya bilang ke kakak saya dulu? Iya, boleh. Saya bilang dulu ya. Ya, atau panggil aja biar saya Iya. ngomong. Panggil aja nggak apa-apa. Kak. Iya. Ada yang mau ketemu. Siapa? Maaf Mas, saya Frisly. Saya kan mau ngebantuin ngebersihin makhluk halus yang ada di rumah ini. Mas boleh ikut kita aja nggak? Saya nggak ada gitu-gituan. Oke, pemirsa kayaknya emang kakaknya ini emosian dan dia nggak percaya sama hal kayak gini. Tapi masih ngerasa ada yang aneh. Yaudah, Mas
kita balik ke tempat yang tadi masih gangguin aja. Sama. Ya, hati-hati ya Mas. Pemirsa, jujur dari mulai saya sampai di sini emang kayak yang tadi saya sebut, saya ngelihat ini bukan dapur malah. Mas waktu nemuin guci yang dibawa ke studio itu di mana? Di sebelah sini. Oh, di sebelah sini? Iya. Bener nggak sih Mas kalau dulunya ini bukan dapur? Ini dulu bukan dapur. Ini kayak kamar kosong dan saya rombak jadi dapur. Oke. Ya pemirsa, karena pas tadi aku nyampe di sini aku nggak ngeliat ini dapur, malah aku ngeliat ini kayak ruangan dan auranya itu pekat banget sekarang. Mas, ada guci lainnya nggak? Boleh ditunjukin ke saya? Nggak ada. Nggak ada atau gimana? Nggak ada, makanya saya mau manggil Prisley ke sini. Saya pengen ngilangin semua yang ada di sini. Oh, berarti Mas nggak tahu ya ada Iya, apa di sini? Oke pemirsa, berarti kita harus cari guci atau benda itu ada di mana? Karena saya bener-bener ngerasain. Itu kenapa? Kenapa? Ayo. Kak. Kenapa? Pemirsa, sosok tadi itu emang ngegangguin banget. Dia coba buat ngecohin kita juga karena dia tahu mungkin kedatangan saya di sini untuk ngebersihin, Kak. Mas, saya mau nanya, ada benda-benda atau sesuatu nggak yang disimpan sama Mas? Nggak ada. Nggak ada. Tapi aneh Kak, aku ngerasain banget nih Kak, auranya tuh nggak enak banget. Tadi kamar Mas itu di sini ya? Iya kan kamar kakaknya Mas? Iya. Mas Ilyas, maaf, tapi saya boleh izin nggak masuk ke kamar kakaknya? Iya, silakan. Kak Sri, bantuin aku yuk. Tolong bantuin. Pemirsa, aku ngerasa ada sesuatu yang disimpan, entah disimpan atau apa, tapi energinya besar dan berasal dari kamar ini. Jadi kita perlu buat nyari benda itu ada di mana. Yuk. Hati-hati ya Kak. Sih. Gak enak banget. ya, Chris? Aku juga kurang tahu Kak. Aku bener-bener nggak tahu. Boleh tolong cariin nggak Kak? Iya. Nggak ada. Jimat. Iya, kayaknya sih soalnya auranya bener-bener pekat dan itu yang coba buat ngegangguin kita dari tadi. Sosok itu sekarang udah pergi, tapi aku ngerasa masih ada. Tapi nggak ada ya. Kak, ini apa ya? Coba. Astaga. Kak, ini harus aku ambil deh. Ini dipegang langsung. Iya, nggak apa-apa Kak. Biar nanti aku yang netralin. Padahal tadi kata masnya itu nggak ada apa-apa. Ini, Ini kamu duluan deh. ini bener-bener baunya juga nyengat banget pemirsa. Mas, tadi kan saya udah nanya ada benda atau sesuatu nggak yang disimpan. Terus Mas bilang nggak ada. Ini saya nemuin ini. Ini buat apa? Mas Ilyas, ini bisa dilihat langsung. Ternyata di kamar kakaknya Mas Ilyas itu ada benda-benda seperti ini. Oke pemirsa, ini juga pelajaran buat kita semua. Jangan pernah mengumpulkan atau mengambil benda apapun dengan tujuan apapun. Ini aku masih ngerasain auranya nggak enak banget nih di sini. Mas masih nyimpen sesuatu nggak? Jujur Kak. Iya, sekarang Mas jujur. Soalnya biar nggak berdampak apa-apa ke Mas Ilyas dan ke keluarga ini. Coba deh, tolong Mas jujur sama saya. Ada benda yang Mas simpen nggak? Jujur aja Kak, jujur. Karena saya perlu tahu Mas simpen sesuatunya itu di mana. Karena Karo juga ngasih tahu pemirsa kalau ada guci di rumah Mas Ilyas. Dan di guci itu juga sumber energi dari makhluk yang selalu mengganggu Mas Ilyas. Jujur deh Mas. Jujur aja Kak, nggak apa-apa. Jujur Kak, buat kebaikan kakak juga. Jujur Kak. Ini nggak bisa kita netralin ini doang. Kita harus cari guci itu. Kak Sri, aku minta tolong bantuin aku Kak. Tolong cari guci di sini. Guci. Iya.
Oke, hati-hati ya, Kak. Auranya ini kerasa banget soalnya. Kamu nggak tahu gucinya besar atau kecil ya? Iya, aku nggak tahu, Kak. Aku cuma ngerasain auranya aja. Karena makhluk yang tadi juga udah nggak ada sekarang. Bentar, please. Iya, ya. Kok kayak ada benda yang Di mana? cangkep deh? Hati-hati, Kak. Itu apa? Mas, maaf mas, punya pacul nggak di rumah? Oh, ada itu boleh saya pinjam ya? Boleh. Silakan. Kayaknya Kak, ini, hati-hati please. deh. Kayaknya bener, Kak. Ini yang dimaksud sama Kak Roy. Gede banget. Wih, sebesar ini. Mas, jadi sebenarnya itu yang nyembunyiin guci ini di sini juga Mas. Coba deh Kak dilihat isinya apa. Apa itu? Oke pemirsa, ini makin ngeyakinin aku kalau di dalam guci ini tersimpan aura-aura negatif yang selalu ngegangguin keluarganya Mas Ilyas. Apalagi ternyata kakaknya Mas Ilyas ini yang nyembunyiin barang-barang ini dari Mas Ilyas. Jadi Mas Ilyas juga nggak tahu. Sekarang Mas Ilyas sudah tahu kan? Oke, Kak, ini semuanya nanti disita ya, Kak. Kak, kakak kenapa tega sama aku? Hah? Kenapa kak? Aku kecewa sama kakak. Enggak, gini aja Mas Ilyas, maaf. Mas sadar nggak apa yang udah dilakuin sama Mas? Nah itu untuk apa? Itu semua aku lakukan demi melindungi adik aku. Nah masalah dengan Mas nyimpen-nyimpen barang kayak gitu, malah Mas mengundang keberadaan mereka untuk datang. Jadi mereka bisa bertempat di barang-barang yang Mas kumpulin. Dan itu juga yang ngegangguin adik Mas sendiri gitu. Sekarang Mas sudah tahu kan efeknya apa? Pokoknya ingat ya Mas, jangan pernah ngambil barang apapun yang ditemuin dimanapun dengan tujuan apapun, ya. Sekarang ini jadi pelajaran untuk Mas Ilyas juga. Tolong dijaga dan diliatin kakaknya, karena dari awal kan Mas Ilyas yakin kalau kakaknya itu nggak mungkin nyimpan sesuatu atau melakukan ritual. Kedepannya tolong dijaga, jangan sampai hal ini terulang lagi. Ya udah, saya pamit dulu. Semua barang-barangnya nanti kita sita. Ya semoga setelah ini nggak ada yang ganggu keluarga Mas Ilyas lagi. Yuk. Abi dan Ilyas, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin. Dua-duanya adalah pelaku mistis, bahkan Abi tadi tanpa dia sadari, dia makan beling dan menusuk badannya dengan pisau. Sementara Ilyas tanpa dia sadari, dia pindah ke rumah yang pernah digunakan untuk pesugihan dan ternyata ada banyak benda-benda yang menyimpan makhluk-makhluk gaib. Gimana tanggapan kamu, Roy, Abi dan Ilyas? Abi dan Ilyas, yang paling bos Ilyas. Ilyas ya? Iya, Ilyas. Tapi kasihan juga, dia nggak sadar sebenarnya. Dia nggak tahu kalau dia diikutin sama makhluk gaib. Pindah ke rumah, cuman salah, rumahnya rumah angker. Iya, gara-gara rumah angker semua jadi kacau berantakan. Iya. Berarti memang mungkin begitu kita pindah rumah harus ada dilakukan apa ya? Kayak selamatan proses pembersihan Proses gitu pembersihan. ya. Supaya nggak ada hal-hal yang mistis yang bisa nempel di situ. Betul. Oke. Nih, kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Cuma takut aja sih. Kayak ngejar-ngejar gitu sih dia. Dikejar tapi nggak shock kan ya? Iya, agak shock juga sih aku sampai copot sepatu gitu kan. Ya, lari-lari pakai heels. Capek. Tadi sempet copot loh. Iya. Iya, oke. Tapi itu kenapa ya dia ngejarnya aku? Gini, jadi dalam satu ruangan kalau misalnya ada wanita yang cantik, biasanya makhluk halus tersebut suka gitu. Oke. Mudah-mudahan sih kamu baik-baik aja ya Dominik ya setelah dari sini ya. Ya. Baik, Roy Kiyoshi, terima kasih atas Terima kasih. penjelasan dan pencerahan malam ini. Pemirsa, kita tidak pernah bisa bersembunyi dari hal jahat yang pernah kita lakukan. Karena cepat atau lambat,
pembalasan pasti akan datang. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.